Kata Putu Wijaya apa? Jadi judulnya itu, tapi dalam tulisan tesis ya, yang penting dia mewakili. Jadi jangan, kadang-kadang saya lihat mahasiswa kalau dia menulis skrip tesis judulnya tuh, kelasnya apanya semuanya disebut semesternya, udah. Jadi tidak perlu disebutkan semua. Nanti di dalam itu ada dia. Ya, SMA Negeri 2 Pontianak umpamanya kan. Nanti semester kan nanti ada dalamnya kan. Jadi tidak perlu ditempel di judul semua itu. Kemudian yang syarat yang keempat itu judul. Yang menjadi esensialnya, oke? Yang pentingnya itu diletakkan di depan posisinya. Nah, yang berbentuk keterangan baru dia di belakang SMA negeri gini. Apa yang menjadi esensial dalam judul itu yang kita pentingkan, yang akan kita bahas? Dia berada di awal. Nanti itu kayak inilah gitu kan. Oke? Itu judul. Sekarang latar belakang ya, latar belakang ada sedikit sempat saya buat ananya. Ada sedikit. Pak bertanya Pak berkaitan dengan judul tadi, apakah ada ketentuan maksimal Pak di Untan Pak? Maksudnya seperti di jurnal-jurnal itu Pak, maksimal judul itu harus 14 maksimal 15 kata ya Pak ya. Apakah di Untan sendiri ada pembatasan ini Pak? Tidak ada. Tidak ada ya Pak ya? Tidak ada. Yang penting seminim mungkin, tapi dia mewakili apa yang kita. Baik Bapak. Baik. Jadi tidak perlu. Bisa dilihat tidak itu? Bisa dilihat enggak PowerPoint-nya enggak? Ada Pak. Ada ya? Belum muncul ya. Ya ada Pak. Belum muncul ya? Sudah muncul lah. Sudah. Udah Pak. Udah ya? Sudah muncul lah. Udah. Oke, jadi saya secara garis besar ya, sedikit saya ringkas ya. Jadi dalam latar belakang itu kan kita mengungkapkan ya apa saja yang harus ada ya. Jadi di sini pengantar permasalahannya, kesenjangannya, tapi tidak terlalu detail dia. Ya. Baik secara teoritis maupun secara praktis ya. Saudara lihat nanti itu namanya latar belakang masalah. Ya ada saudara ungkapkan di sana. Di dalam latar belakangnya. Kemudian dipaparkan secara
ringkas lah, ada sedikit cuplikan teori yang saudara gunakan. Ya, bisa saudara ngambil dari buku, dari penelitian, dari seminar, dari pengamatan saudara pribadi, bisa saudara gunakan itu. Ya, nanti kalau penelitian apa kan ada lokasinya macam-macam. Itu saudara lihatlah nanti ya. Dalam latar belakang itu karena saudara sudah pernah mengungkapkan menulis skripsi, dilihat betul-betul. Tapi yang akan menjadi permasalahan saya ini, saya ingin menjelaskan bahwa masalah penelitian itu ya. Ini saudara sekaligus saya berikan latihan nih. Nanti saudara kumpulkan khusus yang masalah ini. Kalau yang tadi ini, nanti setelah perkuliahan kita, yang permasalahan itu nanti saya minta dikumpulkan. Jadi di print. Di print, kalau dititip dengan yoga bisa saja, kemudian di tempat fotokopi di kampus itu bisa saja. Nanti mungkin entah, ya untuk masalah saja lah. Ya, maka saya jelaskan dulu. Ya, Pak. Jadi yang dikatakan masalah penelitian itu, ya, kalau di dalam buku pedoman, ya, di dalam buku pedoman itu dibuat rumusan masalah. Nah, jadi itu yang diikuti mahasiswa dalam buku pedoman itu, rumusan masalah. Ya, ini saya teliti betul ini, maka saya berikan sampai dengan tugas. Jadi 1.2 itu yang disebut masalah penelitian. Mengapa disebut masalah penelitian? Karena setiap orang meneliti, dia tetap ada masalah. Oke? Jadi kalau tidak ada permasalahan, dia tidak meneliti. Maka kelirunya di buku pedoman itu dibuat rumusan masalah. Ketika saya tanya, saya menguji, masalah saudara ini sebenarnya apa? Kan orang peneliti perlu adanya masalah. Jadi masalah saudara ini apa? Ini Pak, nah, rumusan masalah yang diberikan kepada saya. Oh ini bukan masalah, ini namanya rumusan masalah. Oke? Jadi ketika saya tanya, enggak ada masalahnya. Akhirnya dibalik-balik, di latar belakang, ini Pak, katanya. Jadi masalahnya ada, dia sedikit, tapi di belakang. Keliru rumahnya. Nah, harusnya di 1.2 ditaruh di latar belakang. Kalau latar belakang tadi kan latar belakang mengapa terjadinya masalah. Bukan masalah. Oke? Ini ada juga yang kan alumni tidak dari Untan ya. Jadi kekeliruan di sana tuh. Ini S2 nih. Ya, S2 nih. Nopi Moharami. Jadi salah letak. Saya tanya, mana masalahnya? Ini Pak, nah, itu rumusan masalah. Nah, sekarang saya jelaskan, apa itu masalah? Dulu dalam problematik itu saya singgung sedikit kan? Saya ulangi lagi. Yang dikatakan masalah itu kan, antara teori dan prakteknya tidak klop. Antara harapan dengan realisasinya enggak, dengan kenyataan enggak. Itu kan masalah. Nah, jadi itu. Pernah saya contohkan kan gitu, dia banyak makan,
Tapi orang biasanya kalau banyak makan, badannya sehat, gemuk, jarang sakit karena gizinya banyak, vitaminnya banyak, ya kan? Secara teorinya. Tapi dia banyak makan, kurus, sakit-sakitan, berarti dia ada masalah. Itulah yang perlu kita teliti. Ini saya memahami saudara, nanti kan tugas saya suruh deskripsi masalah itu, supaya saudara pahami ini dulu. Ini banyak yang keliru dalam nulis tesis nih. Ada masalah. Apa masalahnya? Diteliti sampai ke dokter. Rupanya dia cacingan. Kan? Oh, mantap, banyak makan, dimakan cacing, gizi, semua vitaminnya. Perlu solusinya dari mana? Cari dokter. Kan kita cari pemecahan teori. Oke? Jadi jangan saudara buat rumusan masalah lagi. Nanti boleh, nanti saya jelaskan. Boleh, ada. Tapi harus ini dulu, paham ini dulu. Atau dengan contoh lain kan, saya berikan contoh lain kemarin kan, juga saya ulangi supaya saudara lebih paham. Dia berpacaran kan kemarin, laki-laki dan remaja jatuh cinta. Wah, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Dasip pergi dengan orang keluarga laki-laki, disetujui. Pergi ke keluarga perempuan, disetujui. Jadi dia akhirnya dinikahkan. Tidak proses Siti Nurbaya. Ya, berarti dia suka sama suka, disetujui oleh orang tuanya. Keluarga. Oh, keluarga. Oke. Berarti kan dasip. Secara teorinya, hidupnya itu berumah tangga itu kekal. Katanya sampai akhir hayatnya. Ternyata 5 tahun dia cerai. Ada masalah kan? Tadi teorinya ini suka gua cerai. Berarti di situ ada problem. Ada masalah, itulah yang harus kita teliti. Apa sih masalahnya? Bisa 2 jadi tesis. Ya, 2 jadi tesis. Haryanto meneliti si pihak perempuan, ya, si Binar Kuryasari meneliti laki-lakinya. Kalau mau tukar boleh juga. Boleh juga. Nah, saya biasanya orang yang meneliti itu bisa jatuh cinta juga dia akhirnya, bahaya juga di kalau lain jenis. Ya. Karena cinta Orang ketiga itu, rupanya, Pak. iya. Karena cinta itu kan bukan saja fisik saja, kayak orang timur jatuh cinta itu kan bukan orang cantik saja, ganteng saja kan, bukan kan? Tapi ada faktor yang kedua nih orang sering lupa, orang jatuh cinta itu. Ayo, nih hati-hati saudara nih. Walaupun dia nggak pilih tua, tidak pilih muda. Orang jatuh cinta itu di samping cantik, ganteng, ada yang kedua orang sering lupa. Apa tuh, Pak? Ini saya beritahu, ini mahal harganya nih. Sehat nih, Pak. Ya, banyak terjadi itu. Karena dia sering bersama. Dia sering bersama, itu aja. Maka banyak direktur jatuh cinta dengan bendaharanya, makan bersama, ke lapangan bersama. Ini. Dia tidak melihat tua. Ya, banyak guru jatuh cinta dengan ini. Hari-hari dia ke makam berjalan. Nggak tahu padahal masing-masing udah punya anak, punya istri. Hati-hati Kak Ira, hati-hati Kak Ira. Ini sehat. Ya. Pak, kalau di Jawa tuh ada filosofi witing tresno jalaran saka kulino, Pak. Itu, ya. Jadi jatuh cinta karena terbiasa, Pak. Terbiasa. Karena sering ketemu itu tadi. Karena dengan ketemu itu banyak yang dapat lihat. Jadi bukan gantungnya. Jadi dia tidak cantik, tidak ganteng.
tapi aura dalamnya itu. Oh, dia Pak. ini taat Hatinya. beribadah, dia ini jujur, dia Hati bib. ikhlas, dia ini pandai inti. Kan karena sering pertama kan ngamati semuanya. Betul. Yang dalam itu. Jadi muncul dia cinta itu. Maka orang kalau Luar. istilah Islam itu kan mawadah warohmah. Jadi dia tidak mudah tua tapi masih itu kan karena itu tadi bukan cantiknya lagi, bukan gantengnya. itu satu ya, itu ya. Jadi bersama bolehlah bersama tapi jangan ya. Waktu saya S2 di Malang itu ada tiga pasang yang bercerai kawin. Jadi kami 18 orang, karena yang satu berangkat suaminya tinggal, yang satu istrinya tinggal, ada berapa pasang. Akhirnya 3 pasang itu nyatu, cerai. Ada yang lari ke Ambon, ada yang lari ke Riau ada. Kenapa di kampus diskusi bersama, kalau sakit ditelepon, datang sama ini terus bersama, muncul cintanya. Oke? Hilang pula saya tadi itu. Jadi itu kan. Jadi masalahnya itu. Jadi yang satu meneliti istrinya, satu meneliti suaminya, nampak masalahnya. Oh, rupanya istrinya bangun tidur pukul 8, harusnya pagi udah masak, ini. Lihat suaminya kan, udah tuh disuruh masak, nggak pandai masak. Oh, itu diteliti tuh kan. Kalau ngomong, satu ngomong 5 dia ngomong. Dikasih uang belanja, tanggal 15 dah habis. Beli pulsa, Pak. Ibadah. Jadi kalau setahun, 2 tahun, 3 tahun, tahan ya. Kalau ada 5 tahun kan, ngambil keputusan juga yang satu. Atau sebaliknya, itu diteliti, itu masalah, problem. Hanya menelitinya sudah jadi perceraian. Harusnya sewaktu itulah. Supaya tidak jadi. Yang laki-laki juga diteliti. Malam sering keluar, nggak ada kerjaan, balik mabuk-mabuk, nggak bisa jadi imamnya di keluarga. Kekerasan rumah tangga, udah. Nah, itu namanya masalah. Oke. Jadi nanti tugas saudara, jadi masalah penelitian itu, saudara ungkapkan dulu 2 atau 3 paragraf, 1 lembar. Itu tadi berdasarkan pengertian itu, sesuai dengan topik saudara ya. Baru kalau saudara ingin merumuskan masalah, setelah itu. Oke, karena kalau tidak pun tidak apa-apa, tapi bagi mahasiswa supaya memudahkan dia melihat teorinya, menganalisis sesuai dengan kesimpulan, kan dia melihat rumusan masalah kan. Boleh berdasarkan masalah di atas, fokus masalah dalam penelitian ini, atau rumusan masalah dalam penelitian ini, baru menggunakan bisa kalimat tanya yang menggunakan tanda tanya, bisa juga berbentuk pernyataan yang perlu dijawab. Bisa. Tapi pada umumnya mahasiswa banyak menggunakan bentuk kalimat tanya, ya kan? Paham nggak gitu? Jadi jangan langsung rumusan masalah aja. Jadi saudara sesuaikan dengan penelitian saudara itu. Nah, ini agak mikir ya. Di S2 ini agak mikir lah sedikit. Tapi nggak jadi. Ya, karena apa judulnya? Masalah penelitian, masalahnya.
Oke? Ya, Pak. Sudah jelas kan? Saya lanjutkan kepada tujuan. Bapak, sebelum masuk ke tujuan, Bapak, saya coba memahami apa yang Bapak sampaikan berkaitan dengan tadi. Jadi masalah itu tidak masuk di latar belakang ya, Bapak. Dia memiliki sub bagian tersendiri setelah latar Iya. belakang. Betul Iya. tidak, Pak? Iya. Ya. Latar belakang itu namanya latar belakang masalah. Dicari latar belakangnya, mengapa muncul masalah tadi. Dia sakit, ya, sakit perut, muntah, ini, nah itu kan. Maka dokter dilihat, apa latar belakang ini? Makan apa dia tadi? Latar belakang masalahnya dia sakit tadi, sakit perut. Beda dia. Sakit perut ini latar belakangnya apa? Penyebabnya ini, ngapa tadi makannya bagaimana? Ininya apa? Atau sebelumnya ada penyakit apa? Itu latar belakang. Jadi urutan, maka ada latar belakang. Oh, masalahnya ini. Oke? Kalau sudah jelas, di 2 minggu ke depan nanti dikumpulkan, diketiklah supaya enak saya baca. Tidak perlu banyak, ada judul, latar belakang pun tidak perlu, saya ingin masalahnya. Jadi judul dengan masalah Ya. Judul dan masalah. Ya, kalau ada judul, nanti ada cocok nggak nanti dengan masalahnya. Kalau memang bagus, saudara mau buat rumusan sekali masalah, nggak apa-apa. Itu lebih bagus. Ya, karena ini akan jadi tesis saudara. Nanti dari rumusan kayak itu nanti bisa melihat nanti teori-teorinya. Ini orang udah azan ya. Kita 10 menit bisa istirahat. 15 menit ya? Ya. Boleh, Pak. Ya. Arianto? Yanto mau ajan dulu, Pak. 15 menit lah. Nah, Ya, Pak, 15 menit. jadi kira-kira pukul 15.20 kita mulai kembali. Baik, Pak. Ya, Pak. Ya, azan dah. Baik, Pak. Oke ya, kita pending sebentar, nanti kita Baik, Pak.